Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermuahajah bersama mendatangi masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan sholat Isya bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menteladaninya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat tarawih, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Paling tidak ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita adalah yang pertama, kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebisa mungkin dengan segenap tenaga kita menghindari atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, harapan kita setelah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi hamba yang bertakwa. Berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meningkatkan ketaatan kita. Bagaimana salat kita, bagaimana tilawah kita, perbaikilah salat kita, kemudian tilawah kita harus meningkat dari hari ke hari, gitu ya. Kalau kemarin sebelum Ramadan mungkin 1 juz belum bisa 1 hari, lah kita targetkan untuk di bulan Ramadan itu sebisa mungkin bisa terlaksana 1 juz 1 hari, sehingga sampai Ramadan selesai kita sudah khatam, gitu ya. Kemudian berbicara tentang satu larangan, ada satu dosa yang kadang kurang diperhatikan oleh manusia, oleh kita semua ya, yaitu adalah dosa membicarakan keburukan orang lain, atau dalam bahasanya adalah ghibah. Padahal dosa ghibah ini besar sekali efeknya. Ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain, maka risiko yang akan ia tanggung besok di akhirat adalah ketika ia membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, itu akan diberikan kepada orang yang dighibahi. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tersebut gak punya amal soleh? Kalau dia tidak punya amal soleh tapi mau ghibah ataupun membicarakan keburukan orang lain, maka dosa-dosa orang yang dighibahi itu akan ditimpakan ke dia di akhirat. Sudah gak punya amal saleh, kemudian ditambahi dosa oleh orang-orang yang dighibahi. Maka hati-hati sekali kita harus dalam berbicara atau dalam mungkin satu perkumpulan. Biasanya ghibah itu disebabkan oleh ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, tiba-tiba saja akhirnya atau ujung-ujungnya membicarakan orang lain. Sekarang bagaimana caranya agar kita tidak sampai membicarakan orang lain? Salah satu cara adalah ketika ada perkumpulan di situ kemudian membicarakan orang lain, sebenarnya ada 2 hal yang akan
terjadi pada waktu itu. Yang pertama adalah seseorang mendapatkan pahala dan yang kedua seseorang mendapatkan dosa. Ketika ada orang yang menggunjing ataupun membicarakan keburukan orang lain, dia akan mendapatkan pahala manakala membela orang yang sedang digibahi. Ketika tiba-tiba ada satu perbincangan, kok perbincangan itu melenceng dari sesuatu yang nggak baik, maka kewajiban kita adalah memperingatkan, maaf, kok perbincangannya kok sampai sini ya, gitu ya. Bahwa kita pindah ke topik yang lain aja, gitu. Tidak mengalihkan topik pembicaraan sehingga tidak terjadi ghibah. Ataupun kalau tidak bisa, kita pergi dari tempat tersebut sehingga kita terselamatkan dari bahaya ghibah. Karena apa? Ketika kita enggak pergi dari tempat tersebut, tidak membela orang yang digibahi, walaupun kita tidak membicarakan orang lain, kita termasuk ke dalam orang yang membicarakan keburukan orang lain. Maka hati-hati sekali. Kiranya itu aja yang bisa kita sampaikan. Paling tidak 2 hal ini yang kita siapkan, kita targetkan di bulan Ramadan ini, yaitu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebisa mungkin kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.